Pada kesempatan sore ini sesuai dengan rekan-rekan ya, akan kita rilis ya, ekspos terkait ungkap kasus di Polres Muara ini. Pada sore hari ini saya selaku Kapolres akan menyampaikan ungkap kasus. Ada beberapa ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres Muara ini, yaitu Satreskrim Polres Muara ini. Pada hari ini ada 3 tindak pidana ya, yaitu surat ada 2, curas ada 1. Surat yang pertama yaitu pada kejadian pada hari Senin ya, Senin tanggal 24 Januari 2022 kira pukul 20.30 yang terjadi di jalur kereta api ya, jalur kereta api kilometer 360+3 sampai dengan jalur kilometer 361+89 Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megah. Tim kami berhasil mengamankan 3 tersangka dengan inisial AA 24 tahun, AS 31 tahun, AMB 20 tahun. Ketiga tersangka tersebut kita sangkakan dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUH dengan ancaman 7 tahun. Ya, barang bukti di sini rekan-rekan bisa lihat ya, 2 pasang bantalan rel kereta api ya, ini, dan 1 buah godam ya. Ini sangat membahayakan nyawa ya orang dan orang banyak, merugikan material juga ya, karena ini merupakan jalur kereta api ya. Apabila sampai dirusak jalurnya, otomatis akan terjadi kecelakaan kereta api. Alhamdulillah kemarin dari tim dari KAI juga patroli ya, laporan ke kami. Jadi secara singkat tadi ya, jadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober sekitar jam 12.30 bertempat di Jalan Raya Palembang Prabu Muli di Simpang Patra Tani telah terjadi tindak pidana pencurian dan kekerasan, di mana pelakunya ada 2 orang ya, dan korbannya juga ada 2 orang. Jadi cara pelaku ini mencuri barang dari para korban adalah dengan si pelaku ini mencoba menendang dan menarik dengan paksa tas yang ada dipegang oleh korban. Korban sempat melawan, namun demikian karena perempuan dan masih muda ya, masih mungkin kurang kuat, akhirnya jatuh. Dan pas jatuh sehingga korban 2 orang tersebut terlempar dari motor. Yang satu terbentur kepalanya, itulah yang meninggal dunia. Yang satu selamat dan hampir terlindas oleh mobil kepalanya oleh yang selamat ini. Kemudian kedua pelaku ini berlari, dan dari pelaku pertama sudah diamankan. Kebetulan kami dari Satreskrim membackup Polsek Lumbang dan juga di backup oleh Ditkrimum atau Jatan Ras dari Polda Sumsel, berhasil mengamankan tersangka pertama. Yang sekarang tersangka pertama tersebut ada di dalam sel Polda Sumsel karena tersangka pertama banyak LP-nya. Jadi dari Jatan Ras bersama-sama dengan Polsek Lumbang mengamankan tersangka yang pertama. Dan tersangka yang kedua itu diamankan oleh Polsek Lumbang pada hari Selasa tanggal 25 Januari di Kabupaten Oki. Ya, itu juga kita di backup juga oleh Polsek Oki dari Polsek Lumbang, di backup oleh Polsek Oki untuk mengamankan tersangka. Berarti di sini cuma 1 tersangka ya, Bang ya? Ya, jadi tersangkanya ada 2, yang satu sudah ketangkap di backup oleh Jatan Ras, yang kedua ditangkap oleh kami di backup oleh Polsek Oki.
Jadi dari seluruh tersangka ini memang ada beberapa laporan ya yang cukup meresahkan masyarakat. Untuk itu pengenaan pasalnya pun cukup berat, 365 ayat 3, sehingga hukumannya pun cukup setimpal, yaitu hukuman maksimal hukuman mati ya, minimal 20 tahun penjara. Kronologis pencurian ini tadi, pencurian bantalan rel ini Pak, modusnya. Oh, PTKI ya. Jadi penangkapannya Kronologis. Kejadian kronologis kejadian yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolres terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari. Jadi memang sudah ketiga tersangka ini memang sudah cukup meresahkan karena sering terlihat mencurigakan di sekitar rel kereta api dengan gelagat ingin mencari keuntungan dengan membongkar jalan kereta api yang sedang akan dibangun. Ya, meskipun ini baru akan dibangun, namun juga berbahaya setelah ada salah satu rangkaian yang tidak ada. Kemudian hasil laporan dari rekan-rekan dari PT KAI pada saat patroli di pagi hari ternyata ditemukan ada beberapa bantalan rel kereta yang hilang sebanyak 30 bantalan. Ya, 30 bantalan, dan dalam bantalan itu terdapat 3 behel yang seperti ini, yang besi-besi ini. 4 behel. Dan dalam satu bantalan ini terdapat 4 paku seperti ini. Nah, dari behel yang 4 ini, kemudian dengan paku ini, itu semua dicuri oleh ketiga pelaku dan dijual. Itulah keuntungan yang diambil. Dan total kerugian yang dialami oleh PT KAI sebanyak 26 juta. Total kerugian kerusakan, ya, dengan perbuatan ketiga pelaku ini merusak rel kereta api sebanyak 30 bantalan tersebut mengakibatkan kerugian material sebesar 26 juta rupiah yang dialami oleh PT KAI. Kemudian menanggapi hal tersebut, laporan dari rekan-rekan PT KAI kami tindak lanjuti, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari kami berhasil mengamankan 3 tersangka ini di lokasi yang berbeda-beda. Tentu saja dengan kegesitan dan keuletan dari investigasi kami, tangkap 1, dapat yang kedua, dan yang ketiga, akhirnya bisa kami request pertemuannya. Dan sekarang sudah kami amankan Polres ini untuk kami tidak lanjuti terkait pasal yang dikenakan dan perbuatannya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.